Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gresik Lagiatulandi dari kelas 11 IPA SKS program 2 tahun. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar hukum lembaga peradilan dan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan adalah wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut: A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9 Pasal 24 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. F. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. G. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. H. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. I. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. J. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. K. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. L. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Kedua Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. M. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. N. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. O. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. P. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Q. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. R. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum terbagi atas dua. Yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat dari pengadilan negeri terdiri atas pemimpin, hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. Yang kedua, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat dari pengadilan tinggi terdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Peradilan agama terbagi atas dua. Yang pertama, pengadilan agama.
Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau alat-alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Yang kedua, pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi agama terdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan tata usaha negara terbagi atas dua. Yang pertama, pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tata usaha negara terdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Yang kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tingkat tinggi tata usaha negara terdiri atas pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut lagi, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 hakim konstitusi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Kiranya video ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Terima kasih.